hal-hal yang dapat merusak iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febilianti, dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan hal apa saja yang merusak iman. Kita langsung saja membahasnya. Definisi iman. Iman artinya percaya atau membenarkan secara bahasa. Hakikat iman adalah keyakinan dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman meliputi 6 hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim atau dikenal sebagai rukun iman. Rukun iman meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar Allah. Saya akan menjelaskan 10 cara agar iman tidak rusak. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian mengaku adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seseorang sampai melakukan perkara ini, maka orang tersebut sudah dikatakan syirik. Syirik adalah termasuk perbuatan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dosa syirik tak akan diampuni. Allah tak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa 48. Yang kedua, sering berbuat jahat. Perbuatan jahat dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun terhadap lingkungan sekitar. Dewasa ini tidak ada satupun keputusan hukum yang membenarkan terhadap perilaku jahat atau buruk. Contohnya bisa kita ketahui seperti mencuri, membunuh, pemerkosaan, menipu, dan tindakan-tindakan kriminal yang lain. Yang ketiga, menyakiti sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara tegas kepada umatnya untuk tidak saling berbuat zalim kepada saudaranya. Perlu diketahui bersama bahwa seseorang yang selalu berbuat zalim kepada sesama, lebih-lebih kepada orang muslim, maka hatinya akan mati. Hati kalau sudah mati maka sulit untuk menerima hal-hal kebaikan. Sehingga kalau ada orang seperti ini, maka sudah barang tentu imannya sangat lemah dan sangat mudah ambruk. Yang keempat, saling menaruh rasa dendam. Rasa dendam kalau disimpan terus-terusan bisa membuat seseorang tidak tenang dalam hidupnya. Karena itu juga merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya, maka seharusnya seseorang membuang perasaan itu jauh-jauh. Maka dari itu, agar kita tetap memiliki iman yang kuat dan kokoh, maka permurahlah hati kita untuk memberikan maaf. Yang kelima, saling menaruh rasa dendam. Kalau seseorang sudah meremehkan apa yang sudah diajarkan oleh Islam, berarti keimanannya perlu dipertanyakan lagi. Beda akibat seseorang yang hanya tidak melaksanakan saja, dengan orang yang tidak melakukan karena meremehkan. Sering ini kita temukan pada hal-hal yang sunnah, cuman sunnah. Jadi seseorang yang sering meremehkan apa yang menjadi ajaran di dalam Islam, maka secara tidak langsung dia seakan-akan mengingkarinya. Yang keenam, tidak khawatir imannya terganggu dan gugur. Biasanya kondisi seseorang seperti ini adalah orang yang sering melakukan salah satu perkara-perkara di atas. Juga orang seperti ini adalah orang yang selalu optimis pada imannya akan selalu kuat, padahal kalau orang yang beriman akan selalu berhati-hati. Karena tidak tahu kapan ajal kita akan datang, maka sebaiknya jangan terlalu gegabah dan berdoalah untuk selalu diberi keselamatan baik dunia maupun akhirat. Yang ketujuh, menyerupai perilaku orang kafir, terganggu dan gugur. Ada sebuah hadis yang berbunyi artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hari Ahmad ibn Hambal.
Sudah jelas keterangan hadis ini bahwa seseorang misalnya meniru perilaku kaum kafir maka dia termasuk bagian dari mereka. Kenapa perkara ini dapat membinasakan iman seseorang? Karena panutan itu sangatlah mempengaruhi akan kecenderungan hati. Yang kedelapan, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu rahmat Allah itu luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya Allah SWT menyatakan akan membersamai orang-orang yang selalu bersabar. Karena biasanya orang yang tidak sabaran akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan adanya dorongan dari setan. Karena kita tahu sendiri bahwa salah satu perbuatan setan itu adalah selalu terburu-buru dan tidak sabar. Yang kesembilan, memakai pakaian seperti orang kafir. Sebenarnya poin ini ada kemiripan dengan poin yang ketujuh. Kita tahu pakaian yang sering dikenakan orang kafir itu adalah jauh dari yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, meninggalkan salat dan mengingkari kewajibannya. Dalam kondisi ini bahkan sudah halal darahnya, selama tidak mau bertaubat setelah disuruh untuk bertaubat. Nauzubillahi min zalik jamian. Semoga kita mati dengan membawa iman dan husnul khatimah. Amin. Dengan berakhirnya pemaparan ini, saya tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak, Ibu, Saudara, luangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.